Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah tidak akan pernah melupakan perjuangan rakyat Jawa Timur dan Madura dalam mengusir penjajah. Tanah yang kita injak sekarang ini merupakan hasil dari perjuangan mereka. Maka dari itu, resapilah dan renungkanlah cerita salah satu tokoh pahlawan Indonesia berikut ini. Kita kerap mendengar jargon merdeka atau mati. Kata-kata itu berasal dari Bung Tomo. Ia tak hanya tokoh dalam perang melawan penjajah. Pemuda kelahiran Surabaya 3 Oktober 1920 ini pernah menjadi jurnalis dan aktif dalam kelompok politik dan sosial. Sutomo tumbuh di keluarga yang menghargai pendidikan. Di rumahnya, Sutomo kecil sudah kerap menyatakan pendapat dan bicara terus terang. Sayangnya, pada usia 21 tahun, ia tak bisa melanjutkan pendidikan di Mir Ujibrid Lager Onderwijs, pendidikan setara sekolah menengah pertama, lantaran dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Pendidikan Sutomo banyak dipengaruhi pendidikan informal di Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Di Kepanduan, Sutomo cukup berprestasi. Pada usia 17 tahun, ia jadi tersohor ketika didapuk menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Waktu itu, masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan, suasana di Surabaya sangat mencekam. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, tentara Inggris yang tergabung dalam Allied Force Netherlands and Indies datang ke Surabaya bersama dengan tentara Netherlands Indies Civil Administration. Misi tentara sekutu ini adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya. Namun, diam-diam mereka juga mempunyai niat mengembalikan Indonesia sebagai jajahan Belanda. Sebagai bangsa yang sudah menyatakan diri mereka merdeka, harga diri rakyat Indonesia, terutama di Surabaya, seolah-olah terinjak-injak ketika pada tanggal 18 September 1945 Belanda mengibarkan bendera negaranya di Hotel Permata. Situasi ini memancing konflik yang lebih runcing. Inggris mengultimatum rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya. Namun, pada tanggal 10 November tidak ditanggapi oleh rakyat Surabaya. Justru mereka melakukan perlawanan, dan inilah puncak pertempuran Surabaya 10 November 1945. Dalam pertempuran itu, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah. Ia meneriakkan orasi yang petilannya kita kenal sampai sekarang. Bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Kata-kata itu terus mematikan keberanian pada para pejuang. Puncak pertempuran itu yang terjadi pada 10 November kini kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Ada cerita menarik yang dituturkan Sulistiani, istri Bung Tomo, dalam buku Bung Tomo, Suamiku. Bung Tomo pernah mendapat telegram dari atasannya, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Isinya, ia diminta memilih, tetap menjadi jenderal tetapi tidak boleh lagi berpidato, atau berhenti menjadi jenderal dan tetap berpidato. Ia memilih yang kedua. Begitulah cerita dari kami. Namun, sekarang tugas kita lebih berat, yakni mempertahankan keutuhan NKRI. Apakah masih ada rasa nasionalisme dalam dirimu? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.